Problem solving. You satisfied with your life? Some rap you got. Half the class is pure shitless. I'm not what you think I am. I didn't kill those kids. Chico? Come on, man. Film dimulai di kuburan Cina belakang sekolah. Markus mendatangi kelompoknya dan menanyakan apakah ada yang memiliki rumput ilalang. Markus sangat membutuhkannya karena semalam dia sangat susah untuk tidur. Lalu Petra mengatakan, barang lagi kosong coy. Tak lama bel yang menandakan jam pelajaran berbunyi. Saat ingin masuk kelas, Markus seperti melihat Lukas di belakangnya. Mungkin ini efek karena dia kurang tidur guys. Kelas dimulai di mana Willy dengan sombongnya menceritakan secara detail bagaimana dia membunuh Lukas. Sementara kita mengetahuinya yang membunuh Lukas kan Markus, tapi Markus membiarkannya saja. Dan Markus lagi-lagi seperti melihat Lukas di sudut kelas. Master Lin sangat kecewa kepada siswa lainnya karena tugas yang diberikannya hanya diselesaikan oleh Willy. Dan Master Lin pun memberikan ujian dadakan, di mana jika siswa gagal, mereka akan tewas karena yang gagal tidak pantas di sekolahnya. Master Lin menyuruh Willy tinggal karena hanya dia yang berhasil menyelesaikan tugas. Kemudian ujian pun dimulai. Pintu pagar mulai ditutup, gas beracun mulai dikeluarkan. Nami memberikan saran Markus sebisa mungkin untuk menahan nafas. Lalu Master Lin menjelaskan ujiannya melalui speaker, di mana mereka harus berhasil mencapai kelas botani dalam 5 menit jika tidak ingin tewas. Lalu menyelesaikan teka-teki. Yang teka-tekinya adalah aku hidup tanpa nafas dan sedingin kematian. Aku tidak pernah haus tapi selalu minum. Apakah itu? Victor mencoba mengangkat pintunya tapi sia-sia. Lalu Markus mencoba mengambil jepit rambut milik Brandy dan berhasil membuka pintunya. Tapi usaha Markus seperti tidak dihargai sama sekali. Kemudian Markus menginjak jebakan yang membuat pintu pagar tertutup dan harus melawan pengawas. Di sisi lain, Master Lin menonton dari monitornya dan Willy mendengarkan teriakan para siswa. Master Lin sedikit curiga karena melihat reaksi Willy saat mendengar teriakan para siswa, yang membuat Master Lin bertanya bagaimana Willy mengangkat mayat orang dewasa sendirian. Secara logika tidak akan mungkin. Belum sempat dijawab Willy, scene kembali ke ujian. Yang dimana hanya Markus, Chico, Nami, Maria, Victor, dan Brandy yang berhasil masuk ke kelas botani. Dan mereka sudah terlihat sekarat guys. Darah sudah banyak yang keluar dari hidung mereka karena efek gas beracun. Dengan waktu yang sudah menipis, hanya Markus yang berhasil memecahkan teka-teki itu. Saat hendak menjangkau tumbuhan penangkal racun itu, Chico menghentikannya lalu menendangnya. Chico bermaksud memakan sendiri dia, tapi tubuhnya juga tidak sanggup menahan racunnya. Dan ternyata tubuh Maria masih kuat, lalu mengambil tumbuhan penangkal racun itu dan memakannya. Kemudian memberikan ke semua siswa sampai di siswa terakhir, yaitu Chico. Maria sempat berpikir untuk membiarkan Chico saja tewas, tapi akhirnya Maria tetap memberikan penangkal itu ke Chico, yang akhirnya membuat mereka semua selamat dan lolos dari ujian ini. Lalu mereka pun masuk ke kantin untuk makan dan melihat Sapnam yang sedang mempromosikan dirinya menjadi ketua kelas. Victor kesal karena baru saja berada di ambang kematian, lalu memasukkan kepala Sapnam ke tong sampah. Markus membantu Sapnam karena merasa kasihan. Kemudian si Sap mendatangi Markus yang sedang makan dengan kelompoknya dan mengatakan karena ini akhir pekan, dia mengajak Markus ke rumahnya untuk mengadakan pesta, mumpung orang tuanya lagi keluar kota. Markus dan kawan-kawan pun menyetujuinya. Scene berpindah di kamar Maria. Di sini Maria menanyakan kepada Nami, kenapa dia sangat dekat dengan Markus saat ujian itu. Nami memberitahu, ternyata Master Lin menugaskan Nami untuk menjaga dan mengawasi Markus. Jika sesuatu terjadi kepada Markus atau kesalahan dibuat Markus, Nami juga akan mendapatkan hukumannya. Maria mengaku bahwa dia pernah menciumnya, tapi Nami juga mengaku kalau dia juga pernah menciumnya, tapi untuk membuat Markus tidak jadi bunuh diri. Sementara Maria cuma memberikan semacam hadiah karena sudah berani melawan Chico. Kemudian Chico masuk
Dan Maria meminta izin menghadiri pesta di rumah Sapnam bersama Nami. Tapi Chico tidak mengizinkannya karena Chico ingin malam mingguan yang romantis bersama Maria di kota. Ya beginilah Maria, dia tuh terlalu dikekang. Di pesta, Nami memberi saran kepada Billy untuk segera mengungkapkan perasaannya kepada Petra yang lagi ngobrol bersama Victor. Billy berterima kasih atas sarannya dan mengatakan dia lagi menunggu waktu yang tepat. Kemudian Markus merasa kesal setelah melihat Lex yang mabuk dan mengolok-ngolok pria ini. Pria ini adalah Om Duan. Dia hidup sendiri di rumahnya yang tidak jauh dari rumah Sapnam. Dia tuh datang ke sini cuma untuk ikut berpesta. Lalu Nami mencoba menenangkan Markus untuk tidak terlalu memikirkannya. Pembicaraan mereka mulai membuat suasana menjadi gairah. Saat Nami mencoba mendekatkan bibirnya, Markus mendengar suara Willy yang sedang bercerita tentang cara membunuh Lukas lagi. Karena Markus kesal Willy selalu membicarakan itu, Markus pun mendatangi Willy dan menyuruhnya berhenti untuk membicarakan itu. Sementara kita tahu kan, yang membunuh Lukas adalah Markus. Kemudian Willy mencoba menjelaskan kenapa dia selalu membicarakan itu. Jadi gini guys, beberapa tahun yang lalu, Willy tinggal bersama ayahnya. Dia tuh lagi bersembunyi dari musuh-musuh ayahnya. Suatu pagi, beberapa pria masuk dari pintu belakang. Karena senjata jauh dari ayahnya, lalu Willy yang mengambil senjata itu dan menembakkannya. Tapi dia kehilangan kendali, yang membuat semua penjahat tewas. Tapi ayahnya juga terkena tembakan itu. Ibunya tahu yang sebenarnya. Tapi ibunya bilang kepada orang-orang bahwa Willy membalaskan dendam ayahnya karena melihat ayahnya dibunuh. Inilah yang membuat Willy disegani kelompoknya. Setelah kejadian itu, Willy berjanji untuk tidak membunuh lagi. Dan sekarang Willy hanya mencoba agar selalu disegani. Jika kelompoknya mengetahui yang sebenarnya, nyawanya akan terancam. Markus pun merasa iba dan akan memaklumi jika Willy bercerita itu lagi di depan kelompoknya. Scene berpindah ke Maria dan Chico yang lagi makan malam di kota. Kemudian seorang pria menyapa Chico, yaitu Emilio. Lalu Chico pun mengajak Emilio untuk makan bersama di mejanya. Scene berpindah lagi. Di sini Markus menyuruh Billy untuk mengungkapkan perasaannya kepada Petra bahwa dia sudah lama mencintainya. Setelah mengungkapkan semuanya, Petra menjawab dengan terbata-bata karena ada makanan di mulutnya. Lalu Billy pun mengambil minuman untuk Petra. Tapi Petra langsung pergi dan membawa Victor ke kamar. Markus melihatnya dan Billy pun akhirnya juga melihatnya guys. Billy pun sangat kecewa. Hatinya hancur guys. Kemudian Billy membuang kondom yang dia beli ke dalam akuarium. Tak lama polisi datang untuk menghentikan pesta. Di sini Markus terbayang melihat Lukas lagi. Dan scene berpindah lagi. Chico mengajak Emilio untuk menghadiri pesta. Tapi saat di mobil, Chico membunuh Emilio dan menyuruh Juan mengubur mayatnya. Lalu disuruh mengatakan kepada ayah Chico bahwa tugas sudah selesai. Ternyata Emilio adalah musuh ayahnya. Maria sangat terkejut dong dan ketakutan. Kemudian Chico mengingatkan Maria siapa dia. Chico tahu Maria sudah memanfaatkan Markus untuk membunuhnya. Karena Chico sangat mencintai Maria, untuk kali ini dia akan memaafkan Maria. Tapi jika Maria mengulanginya lagi, Chico tidak akan segan untuk membunuhnya. Keesokannya, Masterlin membangunkan Markus dan mengajaknya ke pemakaman. Yang ternyata ini adalah pemakaman Lukas. Di sini Masterlin menyuruh Markus untuk berpidato. Markus pun berpidato dengan mengatakan dia mengenal Lukas dan Lukas pantas mendapatkannya. Karena selama hidup dia mencuri, memukuli wanita, dan membunuh. Masterlin pun akhirnya mengetahui yang membunuh Lukas adalah Markus, bukannya Willy. Lalu Masterlin membawa Markus ke sebuah taman dan melihatkan Markus berkas kepolisian yang berisikan Lukas adalah buronan karena kasus-kasus pembunuhan yang sangat kejam. Masterlin menyuruh Markus untuk tidak perlu menyesalinya. Kemudian Masterlin mengantarkan Markus ke kamar barunya yang ternyata Markus akan satu kamar bersama Sapnam. Tapi kamar ini jauh lebih baik dari kamar sebelumnya. Lalu scene berpindah ke ruangan Masterlin yang dimana Nami sudah menunggunya. Ternyata Nami yang memberitahu Masterlin kalau Markus yang membunuh Lukas. Kemudian Nami memberitahu kelemahan Markus kepada Masterlin, yaitu 1. Pembohong, 2. Terlalu suka dengan narkoba, dan kelemahan terbesarnya adalah kebutuhannya akan teman dan keluarga. Tapi Masterlin merasa seperti masih ada yang disembunyikan Nami. Nami pun akhirnya memberitahu Masterlin bahwa Markus tidak pernah membunuh anak-anak yang ada di penampungan. Semua reputasinya bohong.
Astrid berkata, jika bukan Markus, lalu siapa pelakunya? Scene langsung berpindah ke kebun binatang, di mana di sini polisi sedang memeriksa kandang kambing yang ternyata ada seorang pria yang sedang bercocok tanam dengan kambing betina. Lalu polisi menyuruhnya angkat tangan. Tapi ternyata pria ini sudah menyiapkan jebakan yang membuat polisi itu terkena jebakan. Kemudian dia meminta informasi dari polisi tentang keberadaan seseorang dengan menunjukkan fotonya yang ternyata adalah foto Markus. So, siapa dia? Kenapa dia mencari Markus? Ada hubungan apa dia sama Markus? Dan episodenya bersambung di sini, guys. So, sabar ya, menunggu episode selanjutnya lagi. Sampai jumpa guys di episode selanjutnya. Assalamualaikum.